Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina Tanjung, NIM 17046194, Prodi Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat pengetahuan peserta didik sebagai tugas akhir mata kuliah komunikasi publik. Nah, sebelum memasuki materi, sebelumnya kita harus mengetahui pendidikan itu apa. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap, tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, di mana pendidikan itu merupakan proses, cara, perbuatan maupun mendidik. Kemudian kita masuk ke tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang isinya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi di mana kita ketahui kurang lebih satu tahun Indonesia saat ini dilanda wabah virus COVID-19. Hampir seluruh wilayah Indonesia terkena dampaknya. COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang menyebabkan pada sistem pernapasan, infeksi pada paru-paru, hingga kematian. Hingga kini masih ada penambahan jumlah masyarakat yang terpapar di setiap daerah. Peningkatan jumlah kasus di mana di setiap daerah peningkatan jumlah kasus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada pendidikan di Indonesia. Rapat koordinasi dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini. Sebelumnya karena COVID-19 ini banyak sekali gangguan terhadap seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, maupun sosial masyarakat yang harus terhambat karena pandemi tersebut, di mana terutama terlihat sekali dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia, di mana seharusnya pendidikan yang harusnya dilakukan dengan tatap muka harus dilakukan secara daring, sehingga memberikan pengaruh yang besar atau sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pengetahuan peserta didik, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Sayang sekali yang paling besar mungkin dampaknya itu terjadi di kalangan SD. Seharusnya yang mereka mendapat bimbingan langsung terhadap gurunya dan tahu bagaimana metode ataupun cara-cara yang disampaikan guru itu sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh orang tua. Mungkin guru-guru sudah banyak pengalamannya atau sudah ahli dalam memberikan materi terhadap peserta didik, sedangkan orang tua hanya paham dasar-dasarnya saja, belum mencakup kepada konsep-konsep yang harus disampaikan, terutama dampaknya itu kepada kelas, mungkin kepada kelas kepada peserta didik yang baru masuk di bangku SD. Dan pengaruhnya juga
Orang tua harus terhambat atau membagi waktunya untuk bekerja, mencari nafkah, dan juga mengajar anaknya di rumah dalam menjalankan perkuliahan daring. Sebelumnya, Indonesia juga pernah mengalami krisis pendidikan di tahun 1965. Tidak jauh berbeda dengan masa pandemi ini. Akan tetapi di tahun 1965 ini masyarakat atau pribumi masih menjalankan perkuliahan tatap muka, akan tetapi berada di bawah naungan PKI, di mana 1945 ini merupakan peristiwa G30 SPKI yang mengharuskan anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang kurang efisien dan harus menyembunyikan identitasnya agar terhindar dari masalah sosial. Guru-guru juga di sekolah pada umumnya menerangkan pada muridnya bahwa menjadi pelaku dari guru-guru di Indonesia yang mengajarkan materi terhadap peserta didik juga harus berada di bawah peraturan dari orang-orang komunis, sehingga pendidikan di Indonesia juga sangat prihatin dan juga dapat dilihat perbandingan dampak dari G30 SPKI dan juga masa pandemi ini terhadap pendidikan Indonesia, di mana pada masa pandemi ini pendidikannya memiliki kelebihan karena tidak ada diskriminasi sosial bagi masyarakat. Sedangkan masa G30 SPKI ini pendidikan di masa dulu belum berkembang dan juga pendidikan di masa G30 SPKI ini ilmu teknologinya belum berkembang sehingga belum bisa membantu pengetahuan atau ilmu yang didapat peserta didik harus berpatokan pada gurunya. Begitulah perbandingan pendidikan Indonesia di zaman G30 SPKI dengan masa pandemi sekarang. Dengan melihat keadaan tersebut, tadi dijelaskan bahwa Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini agar pendidikan tetap berjalan dilakukan secara daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi ini, karena dalam prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat pada umumnya dalam rangka memenuhi layanan pendidikan selama pandemi. Penerapan daring ini tentu menuntut kesiapan berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, pemangku jabatan, dan pihak peserta didik itu sendiri.
Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System atau LSM. Misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp, Google, Zoom, dan lain-lain. Nah, di tengah pandemi ini, dalam menggunakan pembelajaran daring tentu memberikan dampak bagi kita yang menjalankannya. Salah satu dampak positifnya adalah guru dan siswa menjadi lebih mampu dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih fleksibel sebab bisa dilakukan di rumah dan bisa dilakukan di mana saja. Selain itu, pembelajaran ini tentu juga memiliki dampak negatifnya. Negatifnya yaitu seperti terjadinya kesalahpahaman karena komunikasi dilakukan tanpa tatap muka. Jaringan internet sering tidak lancar, terutama di daerah pelosok yang susah jangkauan dan memerlukan teknologi yang baik. Nah, adanya pembelajaran daring ini membuat dilema tersendiri bagi orang-orang yang menjalankannya, baik dari para siswa, guru, terutama bagi orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya belajar, terlebih dari orang tua yang memiliki lebih dari satu anak. Tak jarang orang tua banyak yang mengeluh dan merasa kecewa atau kewalahan akan pembelajaran daring. Anak-anak tentunya membutuhkan pendamping dalam belajar. Mereka harus melaksanakan berbagai macam tugas yang dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Guru dalam pembelajaran daring ini juga mempunyai dilema tersendiri, yaitu sulit mengukur pencapaian pembelajaran karena antara materi yang satu dengan yang lainnya. Terkadang ada di antara peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan kalaupun ada menyelesaikan, tentunya sulit memastikan apakah itu hasil kerjaan anak atau hasil kerja orang lain. Dalam hal itu tentu sangat berpengaruh. Pembelajaran daring ini jika belum disiapkan secara matang, tentu berdampak terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Demikian pula penerimaan atas pembelajaran dari peserta didik pun sangat beragam. Seringkali tidak memahami materi maupun penyampaian dari guru, terlebih orang tua atau wali muridnya. Orang tua yang sibuk bekerja dengan terpaksa harus mendampingi anak-anak mereka pada saat jam pembelajaran daring. Anak-anak yang biasanya di sekolah berubah seketika untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Nah, pembelajaran daring di tengah pandemi ini juga memiliki banyak sisi negatifnya. Ada juga sisi positifnya. Dilihat dari secara umum, pandemi memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun kita dapat melihat dari sudut pandang berbeda sehingga ancaman dapat diubah menjadi peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga memberikan dampak positif, menjadi motivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Salah satu dampaknya yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Di masa pandemi ini, COVID-19 yang datang ke Indonesia, yang melanda Indonesia sampai saat ini, mengharuskan seluruh sekolah harus ditutup.
dalam upaya untuk menghentikan pergerakan penyebaran pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memberikan sistem pendidikan jarak jauh, di mana sistem pendidikan jarak jauh ini yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Tentu dampak positif tersebut karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era evolusi industri 4.0 yang terus merangsek maju. Kemudian yang kedua, dampak positifnya yaitu banyaknya muncul aplikasi belajar online. Dari percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi COVID-19 membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung pendidikan jarak jauh. Kemudian munculnya kreativitas tanpa batas, di mana pada saat pandemi membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, penelitian, dosen bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan ide-ide untuk mengatasi masalah pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Kemudian akan tetapi di sisi negatifnya juga sangat berpengaruh terhadap pengetahuan siswa, di mana kebanyakan siswa mungkin informasi atau materi yang didapat atau yang ditangkap itu didapatkan lebih mudah secara langsung. Nah, ketika pandemi ini karena pandemi ini pembelajaran harus dilakukan secara daring dan tidak ada pembelajaran di ruang kelas, sehingga mengakibatkan peserta didik mungkin merasa bosan, capek, atau mungkin kelelahan dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Seperti yang saya alami sebagai mahasiswa juga, perkuliahan secara daring ini lebih berat daripada perkuliahan secara tatap muka, karena tugas-tugasnya melebihi dari yang dikira, atau melebihi tugas secara tatap muka. Karena dalam 1 minggu ini mata kuliah itu ada 8, mungkin ada 8 atau 6 lah. Nah, setiap mata kuliah pasti memiliki tugas setiap minggunya, dan mengerjakannya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan juga terkendala di bidang materi, yaitu untuk membeli paket atau biaya internet untuk mengerjakan tugas. Kemudian walaupun ada bantuan dari pemerintah terhadap kuota pembelajaran, tidak seluruh mahasiswa ataupun peserta didik mendapatkan kuota internet tersebut, karena belum menyeluruh didapat oleh mahasiswanya. Kemudian juga karena pembelajaran daring ini
mahasiswa ataupun peserta didik harus berhadapan dengan layar HP yang berlebihan, yang bisa mengganggu kesehatan mata dan juga kesehatan pikiran para peserta didik, di mana yang harusnya bangun pagi harus langsung melihat atau memegang HP untuk melihat jadwal perkuliahan atau sekolah yang akan dimulai.